Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-91. Al-arifuna idza busitu wafa minhum idza qubidu. Orang ahli makrifat itu tatkala dilapangkan, maka dia akan lebih takut daripada mereka disempitkan. Kuluman futiha alaihi bisudil ma'ani fahuwa arifun. Setiap orang yang dibukakan baginya penyaksian sesuatu makna, sesuatu hakikat yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, mereka itulah orang ahli ma'rifat. Fa in tamakkana min syuhudil makna alat dawami bahwa wasilun mutamakkinun. Tatkala dia menjadi ahli syuhud, menyaksikan sesuatu yang sebenarnya atau menyaksikan ilmu rohani, ilmu roh selamanya, maka dia adalah orang yang tersambung kepada Allah dan diperbolehkan masuk di kerajaan Allah. Wa illa fahuwa sairun, dan jika tidak tersambung kepada Allah dan bisa masuk ke kerajaan Allah, maka dia adalah pejalan rohani saja. Wa inna makanal arifu idza imbasata akhwafa minhu idza inqabado. Dan sesungguhnya orang ahli ma'rifat tatkala dia dilapangkan keadaannya dalam keadaan senang, jembar, seperti yang diungkap kemarin, yang dimaksud lampang dan yang dimaksud sempit itu di bagian 90, maka dia lebih takut daripada dia dalam keadaan kesempitan. Jadi dia dalam keadaan sehat lebih takut daripada dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit terpaksa. Ini alasannya. Li'anal qabdo min sya'nihi ayaqfadu an-nafsa an huduriha min sya'ni aidun as-sukun. Karena ketika dalam keadaan sempit, kesempitan, itu kebiasaannya nafsu akan terkekang dengan sendirinya, nafsu akan terkendali dengan sendirinya, tidak mendapatkan bagian-bagiannya. Jadi dengan sendirinya tidak menuruti hawa nafsunya. Bagaimana orang sakit menuruti hawa nafsunya? Tidak. Bagaimana keadaan orang yang fakir bisa mau foya-foya beli minuman keras, beli perempuan, ya nggak bisa. Jadi dengan keadaan sendirinya orang yang dalam keadaan kesempitan itu bisa terkendali hawa nafsunya. Bagaimana orang rendahan mau marah-marah kepada presiden, ya nggak berani. Itu orang dalam keadaan sempit,
itu dengan sendirinya nafsunya akan terkendali. Wa min sa'ni aidan as-sukun, dan di samping itu terkendali dia juga akan tenang. Oh, ya wis, kebanyakan orang yang kesempitan itu terus mau nggak mau ya cuma pasrah terima ing pandum gitu istilah Jawa. Maka haji wali Allah dalam keadaan kesempitan dengan keadaan kelapangan, dia lebih susah dalam keadaan kelapangan. Uang berlimpah ruah, koneksi pejabat banyak, perempuan di sekitarnya yang mau juga banyak, bahkan menyodorkan diri. Ya, peluang untuk melakukan kemaksiatan besar sekali. Teman-temannya banyak, kalau mau minum saja yang nawari banyak. Jadi kesempatan untuk bermaksiat besar sekali orang yang dalam keadaan luas. Maka kalau terlena sedikit, dia bisa terbujuk oleh hawa nafsunya. Karena itu orang ahli ma'rifat itu lebih senang dalam keadaan keterpaksaan atau keadaan kesempitan. Wasukunu kullu adabun, dan sukun, ketenangan itu semuanya adalah merupakan bagian dari adab. Kami sa'nil basdi ayab sudah nafsa wa yang syatoha. Orang yang dalam keadaan kelapangan seperti yang tadi saya sebutkan biasanya itu menurusi nafsu. Lah uangnya banyak, mau makan apapun ya bisa keturutan. Uangnya banyak, perempuan yang mau sama dia banyak, ya tinggal milih siapapun bisa dimaui. Dan jika juga semangat, yang dipilih banyak, seperti itu. Nah kalau orang jelek, nggak ada yang mau, ya gak bisa milih, apalagi nggak punya harta benda melarat, apalagi sakit-sakitan, ya nggak bisa nuruti hawa nafsunya. Bagaimana orang sakit-sakitan kok malah mau minum-minuman keras, gak bisa, apalagi mau main perempuan dan seterusnya. Itulah parubama tabdisu lima fihi hadha. Dan terkadang dalam keadaan lapang itu kecolongan untuk nuruti nafsunya. Ada uang banyak, ya apapun bisa keturutan. Karena itu, karena nuruti hawa nafsunya, fatazilla qadamun ba'da subuti bisa babikillati adabiha. Karena kurang menjaga adabnya, bisa jadi terpereset ke jurang kehancuran. Karena itu Musa mengatakan wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun, dan tidak ada yang bisa tetap berada di batasan-batasan adab dalam keadaan keluasaan, dalam keadaan kelapangan, kecuali hanya orang sedikit. Dalam keadaan lapang itu jarang orang yang tidak terpreset, yang terpreset lebih banyak. Karena banyak kesempatan yang dia bisa perbuat untuk maksiat. Wahum ahlut tumakninah wa tamakun, mereka yang kolil sedikit itu ahli tumakninah dan orang yang sudah diizinkan masuk di arena ketuhanan. Li'annahum kaljibali rawasi, karena mereka seperti gunung yang tegak menjulang tinggi, yang kokoh. La yuharrikuhum qabdun wala bastun. Bagi mereka dalam keadaan lapang atau sempit sama saja, tidak ada
pengaruh bagi mereka. Fahum malikunal ahwal la yakhriju la yah kharaja yakhruju la yakhruju hum al-qabdu akhraja yukhriju wala yukhrijuhum al-qabdu walal bastu an halatil i'tidal. Dan mereka tidak akan keluar dari batasan jika mereka dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Tidak akan keluar dari i'tidal, adil, berada di tengah-tengah, zero, selalu zero, tidak min, tidak plus. Bikhilafis sa'irina wa ingkanu arifin fa'inahum rubama ta'asiru fihim al-waridat. Berbeda dengan orang yang berjalan, mau berjalan ke jalan Allah, belum wusul, walaupun mereka juga ma'rifat, tapi belum wusul, karena mereka kadang warid, sesuatu yang datang tiba-tiba dari Allah itu mempengaruhi diri mereka. Fayurda alaihim waridun albasta fayukhrijuhum an hadil adab. Jadi ketika mereka mendapatkan kesempatan ke lapangan, kadang mengeluarkan mereka dari batasan adab kepada Allah. Faqad qila kif alal bisat wa iyyaka wal imbisat. Maka di dalam kalangan sufi itu, berhentilah kau dari keadaan ke lapangan dan tetap berada di dalam keadaan kesempitan. Jadi kadang bagi ahli ma'rifat itu keadaan lapang itu lebih ditakutkan karena bisa menjadikan lupa, bisa menjadikan tergelintir karena peluang nafsu adalah lebih banyak. Beda dengan keadaan kesempitan, maka dengan sendirinya akan terjaga dari melakukan maksiat itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.